Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita, yaitu penyuluhan tentang membiasakan diri untuk minum air putih yang sehat dan aman. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai penyuluhan pada sore hari ini, saya sebelumnya izin bertanya. Teman-teman di sini semuanya apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Semoga kita yang ada di ruangan ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin di sini ada yang belum kenal siapa saya. Saya ini berasal dari mana? Dan saya di sini itu untuk apa? Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Betul? Betul. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Syahbanur. Saya dari Sarjana Terapan Tinggi dan D3 di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Tujuan saya di sini adalah untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya minum air putih yang sehat dan aman. Terkhususnya nih pada para atlet Kecamatan Tanalia, atlet voli, harus membiasakan minum air putih sebelum dan sesudah olahraga. Ini saya akan memulai materi penyuluhan saya, yaitu tentang pentingnya minum air putih yang sehat dan aman. Di sini saya membawakan beberapa sepokok materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah apa sih manfaatnya minum air putih bagi tubuh kita, dan yang kedua apa sih dampak kalau tubuh kita itu kurang minum air putih atau tubuh kita itu kekurangan cairan. Mungkin dari yang saya lihat, para pemain voli di Kecamatan Tanalia ini setelah bermain voli, mereka lebih memilih membeli es atau minum sari es yang rentengan daripada minum air putih. Padahal minum air putih itu lebih baik daripada minum sari es tersebut. Mungkin selera orang berbeda-beda ya. Mungkin mereka rasa kalau air putih itu hambar, tidak ada rasanya, jadi mereka lebih baik membeli minuman sari es yang penting tetap segar dan mereka itu tidak kehausan. Mungkin boleh-boleh saja mereka minum air es atau sari buah tersebut, tetapi jangan lupa kita juga harus minum air putih yang cukup. Boleh saja sesekali setelah olahraga minum air es, tapi saran saya kalau setelah olahraga itu jangan pakai es, hanya airnya saja, tidak dalam keadaan dingin. Kembali ke materi yang pertama, apa sih manfaatnya air putih bagi tubuh kita? Oke, yang pertama itu manfaat air putih, yaitu paling familiar kita dapat mengetahui dapat mencegah dehidrasi. Banyak orang dehidrasi itu karena kekurangan minum air putih. Orang mengalami dehidrasi mungkin suhu di sekitarnya panas, atau pada umumnya pada dasarnya dia itu memang belum ada sekalipun minum air putih. Manfaat yang kedua,
yaitu melindungi saraf dan jaringan tubuh. Terus manfaat yang ketiga, mungkin ini yang sangat para atlet harus ketahui, yaitu dapat membantu mendukung kerja otot dan saraf. Kan para atlet ini, para olahragawan, khususnya pemain voli tanah liat, dalam olahraga itu memerlukan otot dan saraf kalau pada saat olahraga. Mungkin dari situ kita dapat mengetahui, dapat mengambil sesuatu pemahaman bahwa pentingnya minum air putih itu apa sih bagi olahragawan, bagi atlet voli. Itu sangat penting karena dapat mendukung kerja otot atau saraf. Sebelum saya melanjut pada materi selanjutnya, di sini saya izin bertanya, apakah di sini ada yang tahu berapa sih jumlah air putih yang kita minum dalam sehari itu minimal berapa? Ada yang tahu? Mungkin di sini saya akan memberitahukan bahwa kita itu dalam sehari membutuhkan minimal 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Mungkin kebutuhan orang dewasa dan remaja sangat berbeda, tergantung dengan aktivitasnya. Oke, selanjutnya materi yang kedua, yaitu apa sih dampak-dampak kalau kita itu kurang minum air putih. Mungkin di sini saya akan memberitahukan bahwa ada beberapa dampak kalau kita itu kurang minum air putih. Yang pertama yaitu diabetes atau penyakit gula. Mungkin kalau kebanyakan kalau orang dehidrasi itu ya, pasti banyak ingin sekali mengonsumsi yang manis-manis, apalagi minum yang ada perasanya gitu, ada rasa manisnya. Itu kan berarti mengandung gula. Besar kemungkinan itu dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Maka dari itu kita harus tahanlah dengan mengonsumsi makanan yang manis-manis daripada kita kena penyakit gula. Nah, ini kita minum air putih biar hambar tapi menyehatkan. Oke, selanjutnya dampak yang kedua. Yang kedua yaitu dapat mengalami sakit kepala. Mungkin beberapa ya orang yang telah mengalami dehidrasi itu pasti dibarengi dengan sakit kepala. Kenapa bisa? Karena otak juga butuh cairan. Kalau kita kurang cairan, kepala kita juga pasti akan merasakan pusing atau sakit kepala. Dan yang terakhir mungkin yaitu sulit berkonsentrasi. Kita ambil contoh pada saat pertandingan, ada seorang pemain dia itu mengalami dehidrasi dan dia itu kurang minum air putih. Misalnya nih, musuh sudah melakukan servis bola voli, dia ini siap-siap menerima bola. Karena dia tidak konsentrasi, bisa saja mukanya kena pada saat servis itu sudah datang kepada dia. Nah, maka dari itu biasakanlah sebelum olahraga itu minum air putih yang cukup agar bisa berkonsentrasi, tidak mudah dehidrasi, dan tidak mengalami sakit kepala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Saya selaku pemateri mungkin kurang ilmu dan saya masih belajar lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.